जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। श्री Gorangitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaur Hari Hari. All glories to Srila Hari, all glories to Srila Hari, all glories to Sri Guru Sri Gauranga, Nitai Gaur Hari. Umadgyanatimirandasya Gyanangyanasalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Bhaktyakare Satarani. Sri Chaitanya Manobhisam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swamadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tammasati Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Raghunatam Tammasati Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Sri Satamrita
tamsa Vancakalpatarubhyasya kripa sindhuya eva ca patitam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Namo Mahavadanaya Krishna prema pravadyate Krishnaya Krishna Chaitanya namine Gauratise Namah. Nityanandam aham naumi sarvanandam karam param harinamam pradam devam avaduta sivamani panchatapatmakam Krishna bhaktarupa swarupakam bhaktavataram bhaktakyam namami bhaktasakti nilachala nivasaya nityaya paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannaya Te Namah. Govardhanam Jaram Vande Gopalam Goparupinam Gokulotsavam Ishanam Govinda Gopikaprim. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopishna Gopika Kanta Radha Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Hari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Tasmai Mahaprema Prasapradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Mataji semua yang sangat saya hormati. Hari ini adalah hari yang sangat mujur bagi kita semua. Hari ini adalah hari kemunculan Sri Nrsingadewa, salah satu inkarnasi Tuhan Sri Krishna atau Sri Vishnu, dalam usaha untuk melindungi penyembahnya dan membunuh para asura ataupun raksasa. Jadi dalam rangkaian acara ini tadi juga sudah diselenggarakan Nrsinga Homayadnya dengan memuja Sri Nrsinga. Lalu beberapa penyembah melaksanakan yajamana ataupun sebagai sponsor daripada ayatnya.
untuk memohon karunia dari Sri Nrsimhadewa ya, agar semua penyembah mendapatkan perlindungan, tuntunan dan juga karunia, sehingga segala penghalang baik dalam bakti maupun dalam usaha-usaha materialnya dapat dilancarkan, dan tentu saja semoga atas karunia Sri Nrsimhadewa segala sesuatu bagi para penyembah berjalan dengan baik. Jadi kita akan membaca beberapa sloka dari Srimad Bhagavatam skanda 7 bab 5 ya. Jadi di sini adalah berjudul dengan Prahlad Maharad putra Sri Hiranyakashipu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Prahlad Maharad adalah putra dari Hiranyakashipu, dan juga beliau disekolahkan di Gurukula ya. Tapi ketika beliau di sekolah di Gurukula ya, beliau ya diajarkan oleh guru sekolahnya, yaitu putra dari Sukracarya ya, yaitu Amarka, dan siapa lagi satu ya, siapa lagi satu ya, Wirka dan Amarka kalau nggak salah ya. Jadi kemudian karena Prahlad Maharad ketika di sekolah ya, kalau di dalam kelas dia ikut apa yang diajarkan oleh guru, tapi dia hanya sekedar duduk saja, tidak pernah memberikan perhatian tentang pelajaran yang diberikan oleh guru sekolahnya. Tapi ketika berada di luar pada saat kesempatan bermain, maka Prahlad mengajarkan teman-temannya untuk kirtan, untuk bhajan, dan mengajarkan tentang pengetahuan rohani kepada teman-teman sekolahnya, seperti itu. Kemudian tentu saja terjadi gangguan di sekolah ya, karena tentu saja para asura tidak ingin anak-anak mereka menjadi penyembah ya, tetapi mereka ingin mendidik anak-anaknya mereka menjadi asura juga, seperti itu kan ya. Karena itu kemudian hal tersebut sampai kepada Hiranyakashipu, dan Hiranyakashipu memarahi dua guru itu ya, dan Hiranyakashipu berpikir bahwa kedua gurunya itulah yang mengajarkan Krishna Bhakti ataupun Vishnu Bhakti kepada Prahlad Maharad. Tetapi kedua gurunya itu mengatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak mengajarkan hal seperti itu. Saya mengajarkan pengetahuan material ya, bagaimana menjadi maju dalam pengetahuan material, menikmati dan sebagainya, seperti itu yang saya ajarkan. Tetapi setiap keluar dari ruangan sekolah, dia selalu mengajarkan teman-temannya Krishna Bhakti, belajar kirtan dan sebagainya, seperti itu. Dan saya tidak tahu entah siapa yang mengajarkannya, seperti itu. Kemudian Hiranyakashipu memanggil Prahlad Maharad, Prahlad, pelajaran apa yang kamu peroleh dari gurumu, seperti itu. Dan tentu saja Prahlad Maharad berpikir, karena saya mempunyai dua guru di sekolah dan guru kerohanian saya. Dan kalau saya mengatakan apa yang diajarkan oleh guru saya di sekolah, apa manfaatnya pengetahuan seperti itu? Karena pengetahuan materi seperti itu hanya akan membuat seseorang menjadi lebih terikat lagi di dunia materi ini ya. Tetapi kalau saya menyampaikan pengetahuan yang diberikan oleh guru kerohanian saya, oleh Sri Narada Muni, maka ini akan memberikan manfaat bagi semuanya. Karena pengetahuan ini adalah pengetahuan spiritual yang akan membebaskan seseorang dari keterikatan materi, seperti itu. Karena itu kemudian Prahlad Maharad mengutip beberapa sloka di sini
yang menjelaskan tentang apa yang diajarkan oleh Narada Muni, oleh guru kerohanian. Ya. Sini mengatakan Prahla Dwaca Matena Krishne Paratap Swatova Mito Vipadyate Kriha Vratanam Adanta Gopir Visantatamisam Puna Charwata Charwananam. Saya akan bacakan terjemahannya. Prahlad Maharaj menjawab, tidak terkenalinya indria-indria orang yang terlalu dalam kecanduan kehidupan duniawi membuat ia meluncur ke jurang neraka yang keadaannya mengerikan dan dialaminya kelahiran berulang kali, ibarat orang yang mengunyah sepahan secara berulang-ulang. Ketertarikan terhadap Krishna tidak pernah timbul pada diri mereka, baik melalui petunjuk-petunjuk orang lain dengan upaya mereka sendiri ataupun melalui gabungan keduanya. Jadi di sini dijelaskan ada dua hal oleh Dhruva Maharaj. Satu adalah jalan kehidupan material. Kalau kita tenggelam dalam pemuasan indria material kita dan mengejar kenikmatan material seperti itu, maka hal ini akan menyebabkan kita semakin tenggelam di dunia material ini dan akan memulai kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit di dunia material ini. Karena itu, kenikmatan material di dunia ini dijelaskan seperti orang yang mengunyah apa yang sudah disepah, itu yang sudah dibuang. Seperti kita makan tebu ya, kan kita sudah kunyah seperti itu, sudah habis itu. Mestinya kita buang, tapi itu kita ambil lagi, kita kunyah lagi seperti itu. Nah demikian pula dijelaskan kenikmatan material itu adalah seperti apa yang sudah setiap hari kita nikmati, ya. Tapi itu berulang-ulang kita nikmati lagi, ya. Jadi kenikmatan material ini hanya berkaitan dengan badan material dan pikiran dan mental kita saja, ya. Tidak menyentuh kepentingan sang roh yang sejati. Karena itu di sini dijelaskan carwata carwananam, artinya mengunyah apa yang sudah dikunyah, seperti itu. Ya. Karena itu di sini dijelaskan, ya, ketertarikan terhadap Krishna tidak akan pernah timbul dari diri. Jadi orang yang sudah terlalu tenggelam dalam usaha pemuasan indria dan keterikatan material ini, maka dia tidak akan pernah tertarik untuk mengerti tentang jalan kehidupan spiritual ataupun tentang Krishna. Sloka yang kedua, beliau menjelaskan, saya akan bacakan slokanya serta artinya saja. Orang yang telah terperangkap erat oleh kesadaran untuk menikmati kehidupan material, sehingga menjadikan orang yang sama butanya seperti diri mereka yang terikat pada objek-objek indria sebagai pemimpin atau guru mereka, tidak dapat mengerti bahwa tujuan kehidupan adalah pulang kembali kepada Tuhan dan tekun dalam pelayanan kepada Sri Vishnu atau Sri Krishna. Seperti halnya orang buta dituntun oleh orang buta lainnya akan salah mengambil jalan dan bisa jatuh ke dalam selokan. Demikian pula orang yang terikat hal-hal material yang dipimpin oleh orang-orang lain yang juga terikat hal-hal material akan terbelenggu oleh tali-tali kegiatan berpahala yang terbuat dari serat-serat yang sangat kuat, dan kehidupan materialistik mereka terus berlanjut, terus-menerus mengalami 3 jenis penderitaan di dunia material ini. Nah, sloka ini menjelaskan bahwa
dunia material ini adalah sedemikian rupa, ya. Orang buta dipimpin oleh orang buta, ya. Bagaimana kalau kita semua ini buta begitu? Terus kita memilih pemimpin kita yang buta juga gitu, ya. Terus kemana kita akan diajak, ya? Ya, kalau yang memimpin itu jalan di depan, kemudian dia tidak tahu bahwa di depan itu adalah jurang, dia terjun, kita semua terjun seperti itu, ya. Nah, semoga ini menjelaskan seperti itu. Jadi begitulah kebodohan kita di dunia material ini. Kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang tujuan hidupnya sendiri. Dia tidak mengerti siapa dirinya. Dia tidak mengerti apa yang mesti dia lakukan, ya. Walaupun dia sangat ahli di dalam pengetahuan material, tetapi pengetahuan material tidak akan pernah menyelamatkan diri kita dari perputaran kelahiran dan kematian, usia tua dan penyakit. Karena itu, pada umumnya pemimpin material, pemimpin dunia material ini, jadi menurut Lamara di sini dijelaskan semua adalah orang buta, dan semua penduduk dunia ini juga buta karena mengikuti mereka secara sepenuh hati seperti itu, ya. Karena itu ketika mereka terjun, mereka juga terjun begitu, ya. Sila Gurudev, Sila Prabhupada sering memberikan contoh, ya, seperti sekelompok kambing, ya, ataupun bukan beruang, domba, ya, domba. Ya, jadi domba itu akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang di depan begitu. Ya, kemanapun yang di depan itu diikuti terus. Kalau yang di depan terjun ke jurang, mereka juga terjun tanpa berpikir panjang seperti itu. Ya. Nah, itulah gambaran orang-orang yang kita di dunia material ini yang terikat secara material, dipimpin oleh orang-orang buta, orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, ya. Karena mereka di bawah kendali 3 sifat alam, kita juga sebagai pengikutnya juga di bawah kendali 3 sifat alam. Karena itu kita sama-sama tenggelam dalam kebodohan dunia material ini. Kemudian sloka yang ketiga, kecuali jika, ya, ini yang mungkin saya akan baca slokanya karena ini sangat indah. Nai samadista tatwat urukra manggrim Prisatya anadapka gamoyat arta Mahya sampadaraja bisekam niskincananam nas brinitayawat, yang artinya, kecuali jika mereka melumuri badan mereka dengan debu dari kaki Padma seorang Vaishnava yang telah terbebas sepenuhnya dari pencemaran material. Orang-orang yang sangat berambisi memburu kehidupan materialistik tidak akan dapat mengikatkan diri mereka di kaki Padma Tuhan yang dimuliakan atas kegiatan-kegiatan yang luar biasanya. Hanya dengan menjadi sadar akan Krishna dan berlindung pada kaki Padma Krishna, baru seseorang dapat terbebas dari pencemaran material. Jadi 2 atau 3 sloka yang tadi kita bacakan itu menjelaskan tentang betapa buruknya kehidupan material ini. Dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa keluar dari perputaran kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit dunia material ini. Seseorang hanya bisa keluar dari penyakit material ini, dari perputaran kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit, ketika seseorang ketika seseorang berlindung sepenuhnya
pada kaki Padma seorang penyembah murni Tuhan yang sudah terbebas dari segala ikatan material. Ya. Di sini jelaskan poinnya. Orang-orang yang sangat berambisi memburu kehidupan yang materialistik tidak akan dapat mengikatkan diri mereka pada kaki Padma Tuhan. Jadi ketika kita sudah menjadi begitu terikat dan mengikatkan diri kita pada kepuasan material, bagaimana mungkin kita dapat menyambung pengetahuan kita ataupun untuk dapat mengikatkan diri kita pada kaki Padma Tuhan yang dimuliakan, dan artinya beliau Sri Vishnu atau Tuhan Yang Maha Esa selalu diagungkan dengan puisi-puisi yang indah, seperti itu. Jadi ini hanya ketika kita berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa, dan kepala kita ataupun badan kita dilumuri dengan debu kaki Padma Tuhan, debu dari kaki Padma para penyembah murni Tuhan, baru kita akan dimungkinkan akan dapat mengembangkan kesadaran spiritual ini. Mari kita sekarang bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Srila Prabhupada. Selekas kita sadar akan Krishna, kita diantarkan pada anarta apagama ataupun hilangnya segala anarta, yakni keadaan-keadaan penderitaan yang telah kita terima sejak secara tidak perlu. Apakah kita sungguh-sungguh memerlukan penderitaan material ini? Siapa yang sungguh-sungguh memerlukan penderitaan material ini? Tidak ada yang seorang pun ingin menderita, kan? Tapi kita telah begitu kita ingin mengejar kenikmatan material, pasti kita akan disusul oleh penderitaan material seperti itu. Karena ini adalah hukum material seperti itu. Ketika kita lupa pada Tuhan, lupa pada Krishna, dan kita berusaha untuk memuaskan indera-indera material kita, mungkin kita dapat kenikmatan sebentar, kepuasan sebentar, tapi akhirnya disusul oleh penderitaan yang berkepanjangan seperti itu. Badan material adalah landasan bagi keadaan-keadaan penderitaan yang tak diharapkan tersebut. Jadi kita memiliki badan material ini, dan kita begitu bangga dan kita memanjakan sekali badan material ini. Tapi apa yang ada di dalam badan material ini? Badan material ini adalah tempat ada terjadinya kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit seperti itu. Dan selama hidup di dunia material ini, kita sudah mengalami 3 jenis penderitaan: Adhyatmika, Adhibhautika, dan Adhidaiwika. Adhyatmika artinya kita menderita karena pengaruh daripada badan dan pikiran kita sendiri. Jadi badan dan pikiran sendiri ini sudah menjadi sumber dari penyakit, seperti itu. Dan kebanyakan di zaman modern sekarang ini, orang menderita ataupun mendapatkan berbagai macam penyakit itu akibat daripada pikirannya. Pikirannya selalu goyah, selalu cemas, seperti itu. Dari kecemasan itu maka muncul berbagai macam penyakit, ada mah, ada darah tinggi, dan sebagainya seperti itu. Kenapa pikiran kita selalu cemas dan goyah? Karena ketika keinginan-keinginan material kita tidak terpenuhi, maka kita menjadi cemas. Kalau ada yang menghalangi kepuasan material kita, ada yang nyoba dan sebagainya, kita menjadi marah. Kita membuat orang itu menjadi musuh, seperti itu. Jadi dengan keadaan seperti itu, pasti kita menderita di dunia material ini.
Bahkan ada orang yang menderita insomnia, artinya tidak bisa tidur seperti itu. Ya. Ada suatu kelas ketika Sila Guru Dep hadir, ketika itu di Tanjung Bungka dulu, Sila Guru Dep memberikan kelas Bhagavatam. Dan dia menjelaskan ketika kelas Bhagavatam berlangsung, sebenarnya penyembah tidak boleh tidur begitu. Ya. Tapi ketika itu ada orang baru yang datang, ya, tetapi begitu beberapa dan dia dikenal, orang itu mengatakan bahwa dia hampir sudah, ya, paling tidak 1 bulan lebih, 3 bulan atau 6 bulan gitu. Dia tidak pernah bisa tidur seperti itu. Ya. Kemudian dia datang kepada guru, ya, disampaikan, ya, sebentar lagi ada kelas, kamu duduk saja dengarkan, seperti itu. Ya. Karena dia minta obat bagaimana saya supaya bisa tidur seperti itu. Ya, kamu duduk dan dengarkan saja, seperti itu. Dan orang itu duduk dan mendengarkan. Ya. Beberapa menit kemudian setelah mendengarkan kelas Bhagavatam dari guru, maka dia mulai ngantuk dan akhirnya tidur, bahkan ngorok seperti itu. Ya. Dan penyembah yang lain berusaha untuk membangunkan, tapi guru mengatakan biarkan dia tidur, ya, tidak masalah, karena memang dia mencari obat untuk bisa tidur, biarkan dia tidur sekarang. Ya. Jadi, nah di sini guru dia menjelaskan, ya, kenapa ketika dia mendengarkan Srimad Bhagavatam dia bisa tidur nyenyak seperti itu. Karena ketika guru menyampaikan kelas Bhagavatam, itu karena Bhagavatam ataupun Krishna kata itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya, jadi Krishna hadir di ruangan itu. Ya. Ketika Krishna hadir, maka Maya tidak bisa mempengaruhi orang itu. Ya, karena dia sepenuhnya berada di dalam suasana rohani, dia tenang seperti itu, maka untuk pertama kalinya dia bisa tidur tenang seperti itu. Ya. Jadi siapa yang tidak, yang jarang bisa tidur nyenyak begitu, seringlah mendengarkan Srimad Bhagavatam. Ya, supaya bisa tidur nyenyak. Ya. Jadi ini hal yang real yang dijelaskan oleh Sila Guruda seperti itu. Ya. Jadi di dunia ini banyak orang yang menderita insomnia, tidak bisa tidur karena dihantui oleh orang yang kaya raya, takut barangnya hilang atau apa. Ya, anjingnya mengomong sebentar aja dia terbangun kaget, curi datang, perampok datang, seperti itu. Ya. Tapi orang yang tidak mempunyai apa-apa tidurnya nyenyak saja. Ya, karena dia tidak mempunyai kecemasan apa yang akan dicuri di rumahnya, karena dia tidak punya apa-apa kan. Seperti itu. Keseluruhan peradaban Weda dimaksudkan untuk membebaskan setiap orang dari penderitaan-penderitaan yang tak diharapkan tersebut. Ya, tetapi orang-orang yang terjebak dalam belenggu hukum-hukum alam kehidupan, alam kehilangan tujuan hidupnya. Jadi pengetahuan Weda ini, khususnya Srimad Bhagavatam, dimaksudkan untuk menuntun kita supaya keluar dari penderitaan material kita ini. Ya. Dan supaya kita keluar, ya, dari belenggu hukum-hukum material. Ya. Dan pada umumnya kita dibelenggu oleh hukum-hukum material dan kita lupa dengan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita berpikir bahwa untuk menjadi pejabat tinggi, untuk menjadi anggota DPR, ataupun untuk menjadi kaya, menjadi pengusaha seperti itu, ya, ataupun yang berpendidikan tinggi, memiliki gelar profesor, doktor dan sebagainya, menjadi guru besar, itu seolah-olah menjadi tujuan utamanya seperti itu. Tapi apakah itu yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya? Ya, itu bukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Seperti diuraikan dalam ayat sebelumnya, Isa Tantrayam Uru Damni Bata. Mereka terbelenggu oleh 3 sifat alam material yang sangat kuat. Jadi kita di dunia material ini
diikat dengan keras oleh hukum-hukum materi ini, oleh 3 sifat alam materi ini. Pendidikan yang membuat roh terikat menjadi terus terbelenggu kehidupan demi kehidupan itu disebut pendidikan materialistik. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendidikan materi ini hanya menyebabkan kita menjadi lebih terikat di dunia materi ini dan menyebabkan kita akan mengulangi kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit dunia materi ini. Apakah semua ingin terus menderita di dunia ini? Hah? Siapa yang ingin keluar dari penderitaan materi ini? Hah? Hanya beberapa, ya. Berarti semua masih ingin menikmati dunia materi ini, ya. Baguslah. Ya, tapi saya tidak ingin menderita lagi di dunia materi ini, karena sudah terlalu lama menderita. Ya. Sila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan bahwa pendidikan materialistik tersebut memperluas pengaruh maya. Jadi pendidikan materi ini dijelaskan oleh Sila Bhaktivinoda Thakur memperkuat pengaruh maya. Kenapa demikian? Orang yang memiliki pendidikan material ini, ya, seperti pepatah dulu mengatakan, akan semakin berilmu dia akan semakin menjadi padi semakin merunduk, ya, semakin berisi semakin merunduk begitu. Ya, kalau itu dia mendapatkan pendidikan rohani seperti itu. Tapi pendidikan materi ini tidak menyebabkan orang menjadi semakin merunduk, tetapi seperti padi yang tidak berisi, ya, serap gitu. Ya. Ya. Jadi itu perbedaannya. Pendidikan tersebut mendorong roh yang terikat untuk menjadi semakin terikat pada kehidupan yang materialistik dan semakin menjauh dari pembebasan terhadap penderitaan-penderitaan yang tak diharapkan. Ya, karena penderitaan material itu hanya, ya, akan memberikan kita kepuasan material, ya, ataupun untuk memperoleh pekerjaan, profesi dan sebagainya seperti itu. Ya. Tapi ketika pengetahuan material ini juga diimbangi oleh pengetahuan spiritual, ya, maka pengetahuan material ini dapat kita gunakan untuk, ya, memenuhi kebutuhan material kita, ya, dan pengetahuan spiritual ini sebagai lampu, sebagai, ya, pembimbing ataupun yang mengarahkan kehidupan kita menuju kesempurnaan. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang tidak memilih menjalani kesadaran Krishna dalam usaha meretas pendidikan tinggi? Nah, sekarang ini pertanyaan, kenapa orang tidak tertarik dengan kehidupan spiritual, tidak tertarik dengan kesadaran Krishna? Alasannya dijelaskan pada ayat ini. Kecuali selekasnya kepada guru spiritual bonafit seseorang berserah diri. Ini kalimatnya kan aneh. Kecuali seseorang berserah diri pada kaki padma seorang guru kerohanian yang bonafide, itu mestinya. Yang sepenuhnya sadar Krishna, ya, maka tidak mungkin akan mengerti tentang Krishna. Jadi di sini dijelaskan bahwa, ya, ketika kita berserah diri pada kaki padma seorang guru kerohanian yang sudah insaf diri, yang sudah, ya, menjalani kesadaran Krishna secara sempurna, ya, maka dia yang mampu mengeluarkan kita dari penderitaan material ini. Para pendidik ataupun sarjana dan para pemimpin besar di bidang politik yang dipuja-puji oleh jutaan orang sebenarnya buta terhadap tujuan kehidupan ini, sehingga tidak berinisiatif menjalani kesadaran Krishna, sebab mereka belum mengenal dan mengakui guru spiritual yang bonafide serta kitab-kitab Weda. Nah, di sini juga dijelaskan berapa orang, ya, para dosen, sarjana, ataupun pemimpin politik atau pemimpin negara yang tertarik dengan kesadaran Krishna. Ya.
maka mereka bahkan menjadi semakin terikat di dunia material ini dengan posisi dan kedudukannya seperti itu, ataupun dengan pengetahuan materialnya, ya. Karena pengetahuan material tidak akan pernah mengantarkan seorang pada menjadi sadar akan Krishna, bahkan membuat orang menjadi hatinya menjadi semakin menjadi semakin keras seperti itu, ya. Para pendidik, sarjana, dan para pemimpin besar di bidang politik yang dipuja-puji, ya, tidak pernah berinisiatif menjalani kesadaran Krishna, sebab mereka belum mengenal dan mengakui guru spiritual yang bonafit serta tidak mengenal kitab-kitab suci Weda. Jadi ini alasannya karena mereka tidak memahami pengetahuan Weda yang sebenarnya, dan juga mereka tidak mengakui, ya, otoritas dari guru-guru spiritual seperti itu. Karena itu dinyatakan di dalam Mukunda Upanishad 3.2.3, Nayam Atma Prawacena Labya Na Medaya Na Bahuna Srutena. Siapapun yang hanya mengenalkan pendidikan akademis belaka, berceramah di mana-mana dengan cara yang sangat terpelajar, Prawacanena Labya, atau dengan menjadi ilmuwan cerdas, penemu banyak hal yang menakjubkan, tidak dapat mencapai keinsafan diri, kecuali setelah seseorang dibebaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Ia tidak dapat mengerti tentang Krishna. Hanya orang yang telah berserah diri kepada seorang penyembah murni Krishna dan mengambil debu kaki Padmanya yang dapat mengerti Krishna. Jadi di sini Srila Prabhupada memberikan petunjuk, ya, ataupun jalan keluar. Bagaimana caranya kita supaya menjadi sadar dengan Krishna? Yaitu dengan mengolesi kepala dan badan kita dengan debu dari seorang penyembah murni Tuhan, ya. Karena debu penyembah murni Tuhan itu sangat kuat sekali. Ada 3 hal penting yang sangat kuat untuk kemajuan spiritual kita, ya, dari seorang guru kerohanian. Yaitu pertama adalah debu kaki Padma beliau, ya. Yang kedua adalah air pencuci kaki Padmanya, dan yang ketiga adalah maha pesat, ya. Jadi apa yang dimasak kemudian dipersembahkan kepada Krishna, setelah Krishna menikmatinya, ya, kemudian itu menjadi maha pesat. Seperti ketika dalam cerita Gopal ataupun di Canon Yatra, ya. Jadi Sri Madhavendra Puri mempersembahkan boga, segala apa yang dimasak dipersembahkan kepada Arca Gopal, dan Arca Gopal itu menerima semuanya, dinikmati semuanya, ya. Tapi kemudian Krishna mengembalikannya, Gopal mengembalikannya seutuhnya seperti itu. Jadi Madhavendra Puri melihat bagaimana Krishna menikmati persembahan itu dan dihabiskan semuanya, gitu. Tapi karena begitu banyak penyembah-penyembah yang hadir, para penyembah, jadi beliau ingin memberikan karunia itu dan beliau mengembalikannya seutuhnya seperti itu, ya. Dan ini hanya bisa dilihat oleh penyembah murni Tuhan seperti Madhavendra Puri, ya. Itu dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita. Karena itu apapun yang dipersembahkan, jadi ketika itu apapun yang dimasak, semuanya dipersembahkan kepada Krishna, kepada Gopal. Sama seperti ketika Godan Puja berlangsung, Krishna mewujudkan dirinya menjadi Bukit Godan, dan yang menjadi raksasa yang sangat besar, kepribadian Godan, dan menikmati menghabiskan semua persembahan itu seperti itu, ya. Ya, begitu pula, ya, ketika seorang penyembah masak dengan penuh cinta kasih, dan kemudian pujari mempersembahkan dengan penuh pengabdian, dengan penuh cinta kasih, maka Krishna akan menerima itu. Dan kemudian setelah beliau menikmatinya, beliau mengembalikannya
ya, untuk dijadikan Mahaprasadi seperti itu. Jadi ketika guru kerohanian sudah menerima Mahaprasadi itu dari Krishna, apa yang disisakan oleh guru kerohanian itu yang disebut Mahaprasadi itu. Ya. Jadi karena itu 3 hal ini sangat penting untuk kita dapatkan untuk kemajuan spiritual kita. Hanya orang yang telah berserah diri kepada seorang penyembah murni Krishna dan mengambil debu kaki Padmanya yang dapat mengerti Krishna. Pertama-tama seorang harus mengerti cara keluar dari cengkraman maya. Satu-satunya caranya adalah dengan menjadi sadarkan Krishna. Jadi di sini Srila Prabhupada mengatakan cara kita untuk bisa keluar dari maya adalah dengan apa? Dengan sadarkan Krishna. Ya. Untuk menjadi sadarkan Krishna dengan sangat mudah. Bagaimana caranya menjadi sadarkan Krishna dengan sangat mudah? Haruslah dia berlindung pada insan yang telah menginsafi diri. Artinya dia harus berlindung pada guru kerohanian. Ya, seorang mahat ataupun mahatma yang perhatiannya hanya tertarik pada kesibukan melayani Tuhan, ya. Seperti sabda Tuhan dalam Bhagavad Gita, Mahatmanas tumam partam davim prakatim asrita. Ya, Bajanti ananya manasir jatwa butadim avyayam. Wahai putra Prita, orang yang tidak terbingungkan, insan-insan agung berada di bawah perlindungan alam rohani. Mereka tekun sepenuhnya dalam bakti sebab mereka mengenalku sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa, yang sejati dan tanpa akhir. Karena itu mereka mengakhiri penderitaan-penderitaan hidup yang tak diinginkan itu. Orang harus menjadi penyembah Tuhan. Jadi hanya dengan menjadi penyembah Tuhan, menjadi sadarkan Krishna sepenuhnya, kita akan bisa keluar dari penderitaan mati. Selaka berikutnya, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akincana Sarwair Gunai Tatra Samaste Suraha. Segala sifat baik Krishna dan para dewa senantiasa terwujud pada diri orang yang memiliki keyakinan bakti yang teguh kepada Krishna. Kalau seseorang sudah menjadi penyembah murni Tuhan, yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Guru dan Krishna, ya, maka segala sifat-sifat rohani Krishna akan terwujud di dalam diri penyembah itu. Itu maksudnya. Yasya dewe parabhakti yata dewe tata guru tasya ete katita diyata prakasante mahatmana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Arti sloka ini, segala makna pengetahuan Weda terungkap dengan sendirinya hanya kepada insan-insan mulia yang memiliki keyakinan teguh kepada Tuhan dan Sang Guru spiritual. Jadi ketika seorang murid memiliki keyakinan yang kokoh, ya, dan pengabdian yang tulus secara seimbang kepada Guru dan Krishna, ya, maka segala rahasia pengetahuan rohani akan terungkap dengan sendirinya kepada penyembah tersebut. Ya. Yam ewaisi vrinuti tena labhyas tasya atma vrinuti tanam syam. Tuhan hanya dicapai oleh orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan memanifestasikan wujudnya sendiri bagi orang tersebut.
Jadi tidak semua orang bisa dengan mudah mendekati Tuhan, kan? Tuhan hanya menampakkan dirinya kepada roh-roh tertentu. Ya. Seperti ya, Sri Nrsingadewa hanya mewujudkan dirinya karena siapa? Hah? Karena pelat. Ya. Beliau tidak pernah mewujudkan dirinya di hadapan Hiranyakasipu, kan? Ya. Jadi karena penyembah murni Tuhan memiliki keyakinan yang sepenuhnya, dan dia begitu terikat untuk melayani Tuhan. Tujuan hidupnya hanya untuk memberikan segala kuasa dan kebahagiaan kepada Tuhan. Ya, maka otomatis Tuhan menjadi terikat dengan penyembah itu. Ya, seperti di dalam gua kita Ananya Cintayanto di Jana Paripasate Desa Nitya Biyuktanam, ya, Logam Sema Wahamyaham. Penyembah yang sepenuhnya tekun dalam bakti 24 jam setiap hari, tidak pernah sesaat pun lupa kepada Krishna, ya, maka Krishna akan menjaga apa yang sudah dimiliki oleh penyembah itu, baik material maupun rohani, ya. Dan beliau akan membawakan apa yang belum dimilikinya, seperti itu, ya. Jadi mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin Krishna akan membawakan sesuatu untuk kita seperti itu. Ini ada ceritanya juga, seperti itu dijelaskan. Ya, ada dua cerita dalam hubungan ini. Itu ada yang satu adalah Gita Panda, dan yang satu namanya Nisimeta. Ya. Jadi kedua-duanya sama-sama tekun dalam mempelajari Weda, Bhagavad Gita, Bhagavatam, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan Nisimeta, ya. Jadi penyembah ini yang tekun sekali membaca Bhagavad Gita, Bhagavatam setiap harinya, itu pekerjaannya. Karena dia sebagai seorang Brahmana, kadang-kadang ya baru dia tidak setiap hari keluar untuk mencari biksa atau mencari sumbangan, seperti itu. Ya, dia hanya sudah mendapatkan kebahagiaan yang besar dari membaca sastra, membaca Bhagavatam, Bhagavad Gita, seperti itu. Nah, jadi keluarga ini ya hidup bertiga, seperti suami, seorang istri yang sudah umur, dan memiliki seorang putri yang sudah cukup umur untuk dinikahkan, seperti itu. Dan ketika sang istri pergi ke pasar, selalu diolok-olok oleh tetangganya, oleh masyarakat, seperti kamu, putrimu sudah umurnya sudah cukup untuk menikah, tetapi kenapa tidak dinikahkan, seperti itu. Nanti lama-lama akan tidak ada yang mau menerima, seperti itu. Karena terus diolok-olok seperti itu, akhirnya ya sang istri merajuk kepada suaminya. Lihat tuh, saya pergi ke pasar selalu diolok-olok, ya, bahwa putri kita belum menikah, seperti itu. Kemudian suaminya menjawab, tenang saja, ya, nanti Krishna yang akan mengatur segalanya. Ya. Lihat, baca ini, Yoga Ksema Wahamyaham. Krishna akan menjaga apa yang kita miliki dan akan memberikan apa yang belum kita miliki, seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak kamu sendiri berusaha, bagaimana Krishna akan mengaturnya, seperti itu. Ya. Dan akhirnya karena dia desak, ya, maka suaminya akhirnya mencari calon suami daripada putrinya itu, dan akhirnya dicari kecocokannya dan sebagainya, akhirnya menemukan seorang calon, seperti itu. Dan sudah ditentukan bahwa minggu depannya, ya, pada hari tertentu akan dilangsungkan wiwaha itu. Tetapi keluarga ini sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa, begitu. Ya, karena istrinya sangat cemas, kemudian dia menyuruh suaminya untuk pergi keluar, ya, karena dia masih mempunyai perhiasan ketika dia menikah. Kalau di India, kalau seorang putri menikah, dia dibekali oleh orang tuanya, biasanya perhiasan emas atau apa seperti itu, untuk menjadi simpanan, disimpan ketika mereka menghadapi krisis dalam keluarga, seperti itu, sehingga itu bisa dijual atau dipakai modal, seperti itu. Ya, jadi
istrinya ini mengeluarkan perhiasan itu, tolong kamu bawalah ini, apakah kamu dijual atau digadaikan, yang penting kamu dapat uang supaya bisa digunakan untuk membiayai pernikahan istri kita ini, seperti itu. Kemudian Nishimeta Brahmana ini keluar membawa itu, ya. Dan setiap toko, setiap orang kaya yang didekati, tidak ada yang percaya gitu, ya. Karena dia mereka berpandangan bahwa mana orang miskin punya barang berharga, jangan-jangan ini emas palsu begitu, ya. Setelah lewat beberapa desa, di suatu desa di sana berlangsung Bhagavad Saptaha, ya. Dan karena dia sudah setiap hari memang tertarik untuk mendengarkan Bhagavatam, Bhagavad Gita dan seperti itu, maka dia duduk di sana mendengarkan Bhagavad Saptaha, ya, sampai 7 hari. Karena Bhagavad Saptaha itu berlangsung 7 hari gitu, ya. Dan akhirnya dia duduk di sana sampai 7 hari. Dan setelah selesai, dia baru sadar, hari apa sekarang ini? Sudah 7 hari, ya. Sudah lewat waktu untuk menikahkan putri saya begitu. Dan saya belum mendapatkan 1 peser pun uang, seperti itu. Dan kemudian dia bergegas untuk berjalan pulang. Nah, ketika dalam perjalanan pulang itu, di setiap desa yang dia lewati, orang bercerita, ya, oh, Nishimeta itu luar biasa. Dia bisa mengawinkan putrinya dengan segala kemegahan, dengan prosesi yang sangat luar biasa, bahkan menyamai, ya, perkawinan putri seorang raja, seperti itu. Kemudian dia heran, apa yang diceritakan itu? Siapa yang memiliki, ya, upacara perkawinan putra putrinya yang begitu mewah seperti itu gitu. Ya, akhirnya dia sampai ke rumah dan Nishimeta ini mengatakan kepada istri, malang sekali, saya tidak bisa mendapatkan 1 peser uang pun, ya, untuk bisa membiayai perkawinan putri kita, dan mungkin ini sudah lewat waktunya begitu. Tapi istrinya mengatakan, oh tidak, kan kamu yang mengirim segala keperluan. Saya kira kan kamu yang mengirim 2 anak sini, ya, 1 warna agak kehitaman, 1 agak cerah seperti itu. Dia mengatakan dia adalah murid kamu. Dia yang menyusun segala sesuatu. Dia mengatur segala-galanya. Sehingga, ya, wiwaha perkawinan putri kita ini berlangsung dengan baik sekali. Semua orang sangat puas seperti itu, ya. Dan akhirnya Nishimeta baru menyadar, oh, Krishna yang telah mengatur segalanya, ya. Dan Krishna bukan hanya membawakan saja, tapi menyelenggarakan wiwaha dari penyembahnya, seperti itu. Nah, inilah kalau kita menjadi sadaran Krishna sepenuhnya, maka Krishna mengambil tanggung jawab sepenuhnya untuk diri kita. Seperti dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaha mama vratmanuvartante manusia prakasarvasa. Sejauh mana seseorang menyerahkan diri pada diriku, ya, seperti itulah aku membalasnya, seperti itu. Kalau kita berbakti hanya 25% gitu, Krishna juga membalasnya 25%. Kalau kita berserah diri 50%, Krishna juga membalasnya 50%. Ya, tapi kalau kita berserah diri sepenuhnya 100%, Krishna bisa memberikan lebih dari 100%, seperti itu. Bahkan Krishna bisa menyerahkan dirinya pada penyembah itu. Ya. Jadi seperti itu. Krishna ya, siap untuk berserah diri melayani penyembahnya. Ya, seperti itu. Demikianlah ketentuan-ketentuan di dalam Veda. Kepada guru spiritual yang telah menginsapi diri, orang harus berlindung, bukan kepada sarjana atau politisi yang hanya terdidik dalam lapangan material. Jadi ini kesimpulan dari Srila Prabhupada. Kepada seorang niskincana ataupun orang yang tekun dalam bakti dan bebas dari pencemaran material, orang harus berlindung. Itulah jalan untuk pulang kembali kepada Tuhan.
Jadi di sini Srila Prabhupada menekankan, jika kita sungguh-sungguh ingin keluar dari penderitaan materi ini, untuk mengakhiri segala penderitaan materi ini, satu-satunya cara adalah kita berlindung pada kaki penuh seorang guru kerohanian yang sudah sepenuhnya insaf akan dirinya, yang sudah sepenuhnya mengabdikan diri kepada Krishna. Ya. Karena penyembah murni seperti itu, dia sudah menyimpan Krishna di dalam hatinya, maka dia mampu memberikan Krishna kepada setiap orang, kepada setiap muridnya, seperti itu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Prahlad Maharaj kepada orang tuanya, karena ini yang beliau dengarkan dari gurunya, dari Narada Muni. Ya. Jadi karena itu beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh Narada Muni, bukan apa yang diajarkan oleh Amarka, ya, oleh oleh guru sekolahnya, guru materinya, seperti itu. Ya. Jadi ini harus menjadi contoh bagi kita. Ya. Jadi Prahlad tidak mempunyai rasa takut sedikit pun untuk mengungkapkan kebenaran di hadapan orang tuanya, dan dia berusaha untuk menyadarkan orang tuanya, seperti itu. Srila Prabhupada menjelaskan bahwa kemunculan Sri Krishna juga dimaksudkan untuk memberikan bukti kepada para Mayawadi ataupun kepada orang Naistik, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, begitu. Ya. Orang-orang yang ateis, ya, para ateis itu kan tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi dengan kemunculan Sri Nrsingadewa, sama seperti Hiranyakasipu, dia tidak percaya kepada Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan, seperti itu. Mana ada Tuhanmu? Kalau ada Tuhanmu, suruh datang sini, saya mau melihat, begitu. Ya. Apakah kita mempunyai mata untuk melihat Tuhan? Prabhupada bertanya seperti itu. Ya. Seperti orang buta, dia tidak yakin dengan adanya matahari. Ini juga pernah diberikan cerita pendek oleh Srila Gurudev. Orang yang buta, ya, dia bangun, bangun, ini matahari sudah tinggi, sudah siang, gitu. Oh, mana ada matahari? Saya tidak percaya ada matahari. Bagi saya, ya, ketika saya tidur itulah malam, ketika saya bangun itulah siang, begitu. Ya. Karena dia tidak bisa melihat matahari. Ya. Tapi orang yang matanya melek, yang tidak buta, dia bisa melihat matahari, kan? Begitu pula hanya para penyembah yang bisa mengerti Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan di Bhagavad Gita dijelaskan, ketika rasawam apsu, ketika minum air pun kita bisa sadarkan Krishna. Kita melihat pohon beringin, kita bisa, oh, ini adalah Krishna. Kan di dalam Bhagavad Gita bab 7 dijelaskan, aku adalah ini, di antara bintang aku ada bulan, kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mempelajari Bhagavad Gita dengan baik, ya, kita dapat mengerti, dapat melihat Tuhan ada di mana-mana, seperti itu. Seperti juga Prahlad Maharaj bisa melihat Tuhan di mana-mana, karena itu dia tidak pernah merasa takut dengan ancaman apapun, karena dia sepenuhnya sadarkan Krishna. Ya, jadi dia tidak pernah merasa takut ancaman apapun dari ayahnya, seperti itu. Ya. Dan akhirnya dia diuji, dibakar, diinjak gajah, dibuang dari tebing, dan di bawahnya curang, di bawahnya batu kerikil ataupun yang tajam-tajam seperti itu. Dia tidak pernah takut, karena apapun dia diberikan makanan diisi racun, yang ketika dia diberikan, dia persembahkan pada Krishna. Ya, karena apapun yang diterima oleh Krishna itu menetralisir racunnya, dimakan oleh Prahlad Maharaj, dia tidak apa-apa, seperti itu. Ya. Jadi orang yang sebenarnya sadarkan Krishna juga sepenuhnya di bawah perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mencelakainya, seperti itu. Jadi itulah Prahlad. Tetapi karena beliau adalah seorang penyembah, ketika Hiranyakasipu sudah dibunuh oleh Sri Nrsingadewa, ya, dan kemudian Prahlad bertanya, ya, Sri Nrsingadewa, karunia apa yang kamu inginkan, seperti itu. Dia memohon, oh Tuhanku,
walaupun ayah saya adalah raksasa, asura, yang sangat membenci Anda, tapi bagaimanapun dia adalah ayah saya. Mohon ya bebaskanlah dia, berikanlah karunia Anda kepada ayah saya seperti itu. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan bahwa seorang Vaishnava tidak pernah mendengar pada siapapun dan selalu ingin memberikan karunia. Seperti Prahlad, walaupun dia dicaci maki, disiksa oleh orang tuanya, tetapi ketika dia sudah meninggal, dia berdoa kepada Narsingha untuk diberikan karunia. Dan apa yang dilakukan oleh Sri Nrsingadewa? Wahai Prahlad, karena kamu sudah menjadi penyembahku yang murni, maka 14 generasi sudah terbebaskan seperti itu. Dan Prabhupada mengatakan akan sangat beruntung kalau di dalam satu keluarga ada seorang penyembah, seorang Vaishnava di sana, maka dia dapat menyelamatkan seluruh generasi keluarganya seperti itu. Ya, karena itu jangan pernah pesimis. Ya, kita menjadi penyembah walaupun banyak tantangan, gangguan, hambatan dan sebagainya. Ya, walaupun mungkin sekarang kelihatannya ya orang tua tidak merestui atau apa, bahkan ada polemik seperti itu, teruskan saja kegiatan kita sebagai penyembah. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa menyelamatkan orang tua dan leluhur kita seperti itu. Ya, inilah pengabdian yang sesungguhnya pada orang tua dan leluhur kita. Kalau kita hanya bisa memberikan uang sebanyak apapun yang kita berikan akan habis. Ya, bukan berarti kita tidak boleh memberikan uang gitu, boleh, tetapi lebih penting lagi kalau kita bisa menjadikan mereka penyembah. Kalau mereka tidak mau jadi penyembah, kita doakan saja gitu. Ya, seperti Prahlad Maharaj mendoakan orang tuanya mohonkan karunia dari Sri Nrsingadewa. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ada dua proses pemujaan pada Sri Nrsingadewa. Satu Aishwarya dan dua yang kedua adalah Raganuga seperti itu. Ya. Jadi kita di dalam proses kesadaran Krishna ini seperti Srila Gurudev, Srila Prabhupada menjelaskan, ya, kita memuja Narsingha yang dalam keadaan marah ketika sedang dengan kukunya yang panjang dengan kemarahan merobek ya dada dan perut dari Hiranyakasipu seperti itu. Ya. Bukan, kita tidak diajarkan untuk memuja Lakshmi Narasingha seperti itu. Karena Narsingha mempunyai dua wujud, ya, Santa dan Ugra. Ya. Santa Narsingha artinya dia sudah damai, sudah menyampaikan doa, sudah tenang beliau, ya. Lakshmi Dewi di pangkuannya, Prahlad juga di pangkuannya seperti itu. Ya, tapi Ugra Narsingha dia dengan kemarahan dan di mana Prahlad mencakupkan tangan dan menyampaikan doa. Nah, apa perbedaannya? Kalau kita memuja Lakshmi Narsingha itu adalah Aishwarya, ya. Kalau kita mencapai kesempurnaan dalam pemujaan itu, kita hanya sampai di Vaikuntha Loka. Karena Vaikuntha Loka adalah tempat Aishwarya. Ya. Tapi Srila Gurudev, Srila Prabhupada mengajarkan kita memuja Ugra Narsingha. Ya. Kenapa kita memuja Ugra Narsingha? Supaya beliau menghancurkan penghalang-penghalang bakti kita, menghancurkan segala ya pencemaran ya triguna atau segala sesuatu yang mencemari hati kita, seperti Narsingha yang merobek hati Hiranyakasipu. Seperti itulah doa kita supaya beliau menghancurkan segala penghalang bakti kita ini, ya, supaya kita bisa maju dan tekun di dalam bakti. Ya. Dan ketika kita memuja Sri Nrsinga dalam dengan Raganuga Bhakti ini, maka ya setelah kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke Goloka Vrindavan, ke dunia rohani seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Ya. Sekiranya saya akhiri sampai di sini. Tuksma Dahat atas segala perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Hare Krishna. Sri Nrsingadewa Bhagavan ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau komen, kita akhiri sampai di sini. Hare Krishna.